guys, welcome back to my channel. Pada video kali ini aku mau bikin sebuah video tips, trik atau tutorial, bisa dikatakan begitu. Sebelumnya tapi aku mau cerita dulu nih. Jadi ceritanya kemarin aku habis beli timbangan gitu, tapi timbangan digital gitu guys. Nah, pas aku beli terus tak bawa pulang, ternyata ada beberapa orang yang belum bisa makainya guys. Ternyata gak semua orang udah bisa pakai timbangan digital itu. Dari mulai charging, terus dari mulai menimbangnya gimana, terus juga pengaturan harganya biar otomatis caranya gimana. Ternyata ada beberapa yang memang belum tahu guys caranya kayak gimana. Nah, akhirnya aku punya inisiatif bagaimana kalau misalnya aku membuat video tutorial cara menggunakan timbangan itu ya guys. Nah, sebelumnya nanti kita akan unboxing dulu karena timbangan aku itu baru banget beli kemarin. Jadi nanti kita unboxing dulu, terus kita lihat dulu seperti apa aja di dalamnya, terus nanti kita akan menjelaskan. Nanti aku akan jelaskan kepada kalian yang belum tahu bagaimana caranya menggunakan timbangan digital tersebut, dari penggunaannya, chargingnya, kemudian pengaturan harga-harganya. Bagaimana cara mengatur harga-harganya, karena timbangan digital tersebut bisa untuk mengatur harga secara otomatis. Jadi nanti kita nimbangnya berapa ons gitu, dia langsung muncul harganya guys. Nah, buat kalian yang belum tahu, mungkin video ini akan bermanfaat buat kalian. Semoga nanti penjelasannya bisa jelas, sejelas-jelas mungkin, sehingga nanti kalian bisa mudah untuk memahaminya. Nah, sebelum kita masuk ke unboxing dan penjelasan timbangan tersebut, buat kalian yang belum subscribe, buat kalian yang baru aja lihat channel ini, baru aja mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Di bawah sebelah kanan ada tulisan subscribe, tinggal diklik subscribe. Buat yang udah subscribe, terima kasih. Kemudian jangan lupa selalu di like, di komen, dan di share jika video ini nanti bermanfaat buat kalian. Nah, sekarang mari kita lihat dulu timbangannya, kita unboxing, dan kita atur bagaimana cara penggunaannya. Ikuti terus. Nah guys, ini adalah timbangan yang aku udah beli. Timbangannya mereknya Tora, More Than Just Tool. Namanya Tora ya guys. Sekarang kita akan unboxing timbangan digital ini. Nah, ikuti terus ya, aku mau buka timbangan ini. Nah, ini adalah timbangan digital yang aku udah beli kemarin guys. Sekarang kita akan buka, kita unboxing apa aja isi dari timbangan itu ya. Yuk. Nah, timbangan ini adalah timbangan merek Tora, More Than Just Tool. Gambarnya kayak gini nih. Kalau kalian mau beli timbangan yang sama kayak punya aku, gambarnya kayak gini. Ini dia maksimal berat yang ditimbang adalah 30 kg. Tampilan depan belakang digital LED, baterai isi ulang, akurat, jernih, dan tahan lama. Timbangan digital elektronik. Ini diproduksi, kualitasnya adalah kualitas Jepang. Ini ada sertifikat mereknya sama importnya dari PT Singa Mas Mandiri Jakarta ya guys. Nah, kayak gini, gambar singa. Sekarang kita buka dulu ya. Aku buka dulu. Ini tampilan tasnya, jadi dia bisa dijinjing gini. Kemarin aku beli dengan harga 525.000 di sebuah toko di Kebumen. Kalau kalian mau, besok aku kasih tahu deh di mana tokonya. Nah, ini dia timbangannya. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Nah, ini dia. Jadi packingnya dia itu menggunakan ini ada dua kardus di sampingnya nih, jadinya aman. Kemarin aku juga belinya pakai motor. Kemudian di atas ini dalam plastik ini ada kartu garansi nih, kartu garansi.
Jadi kartu garansi ini berlaku 6 bulan guys, 6 bulan garansi. Persyaratannya ada di sini, bisa dibaca. Kemudian di sini juga ada nih izin tipe alat ukurnya. Jadi ini memang alat ukur yang benar, yang bisa digunakan sebagai timbangan. Ini udah kita simpan dulu. Kemudian ini adalah ininya guys, besi tembaganya. Ini buat nanti alat di atasnya, buat nimbang di atas kayak gini. Nah, ini kabel buat apa namanya, charging, buat ngecas. Ini kabelnya. Nah, sekarang kita pasang dulu nih. Ini di situ. Kita pasang dulu ya. Sebelumnya kita copot dulu nih ininya. Kita copot dulu aja. Copot dulu, copot dulu, copot dulu. Nah, untuk timbangannya di sini ada ini 5. Kemudian di sini nanti ada tulisan untuk ukurannya. Di sini angka-angkanya nih. Kemudian gimana untuk menghidupkannya? Menghidupinnya ada di sini nih guys. Nih, ini ada tombolnya. Ini buat nyalain. Kalau di sini, ini fungsinya buat charging, buat ngecas. Gitu. Oh, di dalamnya mesin sih, aku nggak pernah bongkar-bongkar. Nah, kata yang jual juga, ini timbangannya garansi perbaikan. Jadi nanti kalau misalnya, semoga aja sih nggak rusak ya guys. Kalau misalnya ada kerusakan, kita bisa ke sana minta diperbaiki. Waktunya 6 bulan garansi. Nah, sekarang kita pasang dulu. Kita pasang dulu. Ini. Udah. Kemudian kita nyalakan ya guys. Ini nih. Nah, ini langsung nyala tuh. Kan? Dia nyala nih. Gitu guys. Sekarang kita akan mencoba keakuratannya. Oke, ini timbangannya udah kita nyalakan. Lihat. Nah, sekarang kita akan coba keakuratannya terlebih dahulu. Aku punya satu botol taps nih, nggak iklan nih ya, nggak endorse. Aku mau coba taruh taps ini di tengah. Ketika taps itu ditaruh di tengah, ternyata ukurannya segini guys, tuh lihat 0,355. Coba kita taruh di samping, sama 0,355. Kita lihat di belakang 0,355. Kemudian kita taruh di sebelah kanan belakang 0,355. Sebelah sini ya, ini juga tetap 0,355 guys. Berarti tandanya timbangan ini akurat ya guys. Mau ditimbang di tengah, di samping kanan, samping kiri udah akurat karena ternyata udah sama timbangannya. Nah, terus gimana kalau kita, ini kan yang pertama kita beli timbangan, kita atur keakuratannya terlebih dahulu. Ternyata timbangan ini udah akurat. Di tengah, samping kanan, samping kiri, depan, belakang semuanya udah akurat. Berarti ini timbangannya sudah bisa digunakan karena dia sudah benar. Nah, kemudian cara yang kedua, kalau buat nimbang kalian pasti udah tahu ya guys, ketika kita taruh. Nah, di sini weight atau kilogram, di sini terlihat tuh 0,355 kilogram. Berarti 1/4 kilo. Gitu. Ya kan? Di sini unit price. Di sini nanti ada harganya. Kemudian di sini ada total harganya berapa. Nah, di sini yang akan kita atur adalah bagaimana cara mengatur biar timbangan ini bisa menghitung sendiri. Nanti jadi langsung kelihatan nih harganya berapa. Gitu guys. Nah, sekarang kita akan mencoba mengatur harga. Nah, sekarang kita akan menyimpan harga, memberi harga secara otomatis. Memberi harga secara otomatis menggunakan timbangan digital. Jadi nanti di unit price-nya di sini adalah pengaturan per kilonya. Misalnya, 1 kilo beras kita kasih harga 9.000.
nanti ketika yang kita timbang di sini, misalnya nggak ada 1 kilo atau 1 kilo lebih, di sini akan muncul harganya berapa. Harga yang harus dibayarkan dari beras yang ditimbang tersebut. Nah, nyimpennya di mana? Nyimpennya di sini nih. Ini kan ada angka. Kemudian di sini ada 0, tar, C untuk menghapus, E store, M1 sampai M7 sama ini. Kalau ini yang gambar lampu, ini gunanya untuk mengatur di sini nih. Gelap. Nah, terang banget gitu. Di sini pengaturannya. Nah, sekarang misalnya jadi M1 sampai M7 ini fungsinya untuk menyimpan harga-harga. Misalnya M1 beras, M2 minyak, itu bisa. Misalnya ya, sekarang kita pakai M1. M1 kita nanti untuk menyimpan harga beras misalnya. M1 kita klik. Kita kasih harga berapa? Beras 1 kilo berapa? 9.000 misalnya. 9.000. Kemudian kita klik 9.000, terus kita tekan store. Save, kita save-nya di mana? Di M1. Gitu. Jadi ketika kita klik M1, harga 1 kilo dari beras adalah 9.000. Misalnya kita beli beras nih, ternyata berasnya cuman beratnya 0,355 seperempat, nggak ada 1 kilo. Berarti yang harus dibayarkan berapa? Yang harus dibayarkan adalah 3.195 rupiah. Kenapa 3.195 rupiah? Karena 1 kilonya 9.000, sedangkan ibu hanya membeli 0,355 kilo. Jadi yang ibu bayarkan senilai ini. Jadi nggak perlu dihitung lagi. Terus kalau kita beli berasnya ditambah nih misalnya, tambah lagi. Beras yang kita beli 0,710, harga 1 kilonya 9.000, yang harus kita bayar adalah 6.390 rupiah. Karena nggak sampai 1 kilo nih, cuman 7 on, 0,710. Gitu. Itu untuk cara menyimpannya. Kalau nyimpan di M2 juga sama. Misalnya di M2 ini harga cabai ya. Misalnya M2 mau kita kasih buat harga cabai. Kita klik M2, kita kasih harga cabai berapa nih 1 kilo? Misalnya 20.000. Terus kita store M2. Jadi di M2 harga 1 kilo cabai 20.000. Misalnya kita beli 0,355 kilo cabai. Tuh. Nah, misalnya kita beli 0,355 kilo cabai ya, dengan harga per kilonya 20.000. Di sini kita harus membayar 7.100. Itu gerak-gerak soalnya ya, jadinya berubah-berubah. Ininya gerak-gerak nih. Ininya gerak-gerak. Gitu. Itu cara untuk menyimpannya. Misalnya M1 nanti buat beras, M2 buat cabai, M3 mau buat minyak, M4 gula Jawa atau apapun, itu terserah kalian. Kalian bisa simpan di sini. Nah, kemudian bagaimana kalau nanti harga berasnya naik nih dari 9.000 jadi 10.000? Terus bagaimana cara kita untuk menggantinya? Di sini kan tadi udah beras 1 kilo 9.000, padahal besok beras sudah naik 1 kilo 10.000. Kalau nggak kita ganti berarti nanti kita rugi dong di sini untuk penimbangannya. Nah, cara menggantinya kita menggunakan cara sebaliknya. Kita tinggal tekan M1, kita klik ini M1 C. Kita klik M1 berasnya ya, C. Sehingga dia nanti 0. Karena sudah kita hapus. Kemudian kita klik M2. Masih 20.000 ya. M2 kita tekan C. Nah, kita hapus. Dia jadi udah 0 semua. Gitu deh. Jadi nanti kalau nimbang lagi, dia hanya ada beratnya aja 0,355. Kenapa nggak ada harganya? Karena harganya udah diganti, dihapus. Nah, untuk mengganti harga biar jadi 10.000, yang tadi 9.000 kan udah kita hapus. Nambahin harganya kayak tadi lagi tuh, M1 tulis harganya, terus store. Tinggal klik store. Gitu. Jadi itu dulu ya guys, untuk cara pengaturan harga otomatis di timbangan digital. Kemudian kalau untuk charging gimana? Kalau untuk ngecas,
biasa kita kalau ngecas kalau bisa ya dimatiin dulu, kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Nanti kabelnya tinggal dimasukin ke sini nih ya, di situ dicolokin, terus stop kontaknya tinggal dimasukkan ke stop kontak. Nanti di sini akan muncul warna merah. Kalau di sini udah ada warna merah, tandanya itu udah masuk, lagi charging, lagi mengisi daya gitu. Bisa sambil dipakai, bisa dibiarin. Kalau misalnya dibiarin, dia bisa 3 jam lah udah penuh gitu guys. Nanti